Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Maharani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran teknologi dalam meningkatkan komunikasi efektif pada pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih rinci, di sini saya akan menyebutkan dulu subjudul apa saja yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama ada definisi komunikasi efektif pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga itu transformasi komunikasi efektif melalui teknologi di pembelajaran bahasa Indonesia pada tingkat SMA. Lalu yang keempat ada peran teknologi dalam meningkatkan komunikasi efektif pada pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Yang kelima itu teknologi terkini untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Yang keenam, kelebihan dan kelemahan komunikasi efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui teknologi di SMA. Lalu yang terakhir itu implementasi atau penerapan teknologi dalam meningkatkan komunikasi efektif pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi komunikasi efektif pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi komunikasi efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran ide, gagasan, dan pesan yang dilakukan dengan baik antara guru dan siswa, sehingga terciptanya pemahaman yang sama tentang materi yang disampaikan. Dengan begitu, guru dan siswa akan lebih memahami tentang materi yang disampaikan, termasuk siswa itu tersendiri. Itu materinya adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di dalam integrasi ini terdapat 4 cara. Yang pertama itu pemanfaatan e-learning. Jadi e-learning di sini merupakan proses belajar mengajar dengan menggunakan komputer dan teknologi yang berasosiasi dengan perangkat komputer, terutama melalui penggunaan internet. Jadi bukan hanya komputer, tapi sejenis laptop, HP itu juga bisa menggunakan e-learning. Yang kedua itu ada penggunaan sumber informasi di website. Integrasi teknologi yang ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber informasi di website. Jadi guru bisa menyarankan siswanya untuk mencari materi itu di website seperti artikel, atau juga bisa menonton video-video yang relevan dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia tentunya. Yang ketiga itu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini melibatkan siswa dalam kegiatan nyata. Maksudnya di sini siswa harus membutuhkan penggunaan teknologi. Misalnya, siswa dapat membuat presentasi, video, atau blog tentang topik tertentu, termasuk topik dalam bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, itu sekarang yang keempat atau yang terakhir, kolaborasi dan diskusi online. Nah, yang keempat ini biasanya sering digunakan oleh guru-guru. Jadi integrasi teknologi ini, yang keempat, juga dapat mendorong siswa untuk melalui platform online. Misalnya guru dapat menggunakan forum diskusi, grup diskusi, di e-learning juga bisa, atau platform kolaborasi lainnya untuk memfasilitasi interaksi antara siswa dan bisa juga mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia dengan sangat baik. Selanjutnya itu materi yang ketiga, transformasi komunikasi efektif melalui teknologi di pembelajaran bahasa Indonesia pada tingkat SMA. Nah, transformasi komunikasi efektif melalui teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Nah, jadi di materi ketiga ini ada beberapa strategi. Yang pertama itu pembiasaan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran
harus diikuti dengan transformasi pola pembelajaran baik guru maupun peserta didiknya. Yang kedua, itu komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik. Yang ketiga, itu teknologi dapat dijadikan alat oleh pendidik untuk mempermudah proses pendidikan. Selain itu juga siswa dapat menggali lebih banyak pengetahuan. Yang keempat, penyampaian materi yang dibantu penggunaan teknologi cenderung bisa mempengaruhi siswa melakukan perkembangan dan hasil belajarnya itu lebih meningkat. Yang terakhir, perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan telah banyak menghasilkan inovasi-inovasi baru guna menunjang proses pembelajaran ke depannya. Jadi kesimpulannya itu bahwa transformasi komunikasi efektif melalui teknologi dan pembelajaran bahasa Indonesia ini dapat dilakukan dan bermanfaat. Maksudnya dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mempermudah proses pembelajaran bagi siswa dan gurunya. Yang keempat, di sini peran teknologi dalam meningkatkan komunikasi efektif pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Nah, di sini terdapat 5 peran. Yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas informasi. Dalam hal ini, teknologi memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses berbagai sumber informasi seperti e-books, jurnal ilmiah, dan situs web pendidikan. Yang kedua, memfasilitasi interaksi langsung. Dalam pembelajaran daring, siswa dapat berinteraksi langsung dengan guru dan teman-teman sekelas melalui platform seperti Zoom, Google Classroom, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, itu meningkatkan keterlibatan siswa. Teknologi dapat digunakan untuk membuat pembelajaran bahasa Indonesia lebih menarik. Misalnya guru dapat melakukan, maksudnya itu menggunakan platform seperti Quizizz. Jadi di Quizizz ini bisa dibuatkan kuis yang bisa melibatkan siswanya itu bisa aktif dalam mengerjakan sebuah kuis atau tugas. Yang keempat itu mempermudah penyampaian pembelajaran. Jadi dengan adanya teknologi ini dapat mempermudah atau lebih menarik dan mudah dipahami lah untuk siswa. Misalnya guru menggunakan video atau animasi yang mungkin membuat siswa SMA itu cenderung lebih mengerti. Yang terakhir itu mengukur kemajuan siswa. Teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kemajuan belajar siswa. Jadi dengan cara ini, guru dapat menggunakan platform pembelajaran online dan memberikan tugas atau mengumpulkan pekerjaan siswanya dengan baik. Dan mereka juga bisa memberikan umpan baliknya. Jadi, secara keseluruhan dengan memanfaatkan teknologi dengan baik, pembelajaran bahasa Indonesia di SMA ini bisa menjadi lebih efektif dan menarik bagi siswanya. Teknologi juga dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep bahasa Indonesia dengan lebih baik pembelajarannya, dan juga dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antar siswa dan guru. Selanjutnya itu teknologi terkini untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Nah, zaman sekarang itu kan sudah canggih. Jadi, di sini memang butuh yang namanya beberapa aplikasi teknologi yang mungkin bisa dipakai oleh anak-anak SMA ataupun SMP, SD, dan yang lain-lain. Tapi kalau di SMA itu yang pertama paling penting adalah Google Classroom. Platform ini memungkinkan guru untuk membuat dan mengelola kelas online atau membagikan materi atau tugas itu bisa di sana. Yang kedua itu Quizizz. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, platform ini memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif. Setelah mereka melakukan pelajaran, di sini gurunya bisa membuat kuisnya tuh
di aplikasi itu dan bisa diakses oleh siswanya secara mandiri. Yang ketiga itu Zoom. Nah, aplikasi video konferensi ini memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi secara langsung selama pembelajaran jarak jauh. Jadi jika seperti zaman COVID dulu itu online, di SMA itu banyak menggunakan aplikasi Zoom. Yang keempat, video pembelajaran. Guru dapat membuat atau menggunakan video pembelajaran yang menarik untuk menyesuaikan atau menjelaskan konsep bahasa Indonesia ke siswa. Maksudnya mereka bisa menjelaskan video itu tuh dari sana kepada siswa yang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ataupun pembelajaran yang lain. Lanjut yang terakhir itu aplikasi e-books guru. Di aplikasi ini guru dapat menggunakan aplikasi e-books ini untuk menggunakan atau memberikan akses kepada siswa terhadap buku-buku yang diupload online itu di aplikasi itu, buku-buku bahasa Indonesia atau buku-buku pelajaran yang lain, dan juga bahan bacaan tambahan yang belum siswa mengerti atau siswa juga belum banyak paham, jadi bisa download di aplikasi e-books ini. Materi selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan komunikasi efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui teknologi di SMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihannya dulu. Jadi, kelebihannya itu ada 5. Yang pertama itu akses fleksibel. Nah, di akses fleksibel ini mungkin teknologi bisa membuat siswa untuk mengakses materi pembelajaran bahasa Indonesia kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu sumber belajar daring. Dalam hal ini siswa dapat mengakses berbagai jenis materi pembelajaran seperti video, audio, dan teks yang dapat membantu mereka memahami pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Lanjut yang ketiga itu kustomisasi pembelajaran. Nah, di ketiga ini, kustomisasi pembelajaran, guru dapat menggunakan teknologinya untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa itu sendiri. Yang keempat, kolaborasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sini siswa dapat bekerja sama dalam proyek-proyek kelompok ya secara daring. Terus dapat membantu mereka juga mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi yang mungkin belum terjalin dengan baik. Yang terakhir itu keterlibatan siswa. Banyak teknologi pendidik yang dirancang untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif dengan adanya keterlibatan siswa. Lalu setelah ada kelebihan, itu pasti ada kekurangannya. Jadi kekurangannya itu ada 5 juga. Yang pertama, keterbatasan akses. Jadi kan tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkatnya ke perangkat masing-masing, dan koneksi internet juga diperlukan untuk pembelajaran online. Jadi siswa itu seluruhnya tidak mungkin memiliki koneksi internet yang bagus. Yang kedua itu kurangnya pengawasan. Ketika siswa belajar secara online, sulit bagi guru untuk mengawasi mereka satu persatu karena dalam posisi online. Yang ketiga, kesulitan dalam menilai keterampilan lisan. Meskipun teknologi dapat digunakan untuk latihan menulis dan membaca, tetapi menilai keterampilan lisan itu maksudnya menilai keterampilan berbicara itu lebih sulit dari lingkungan online itu sendiri. Yang keempat, potensi gangguan. Siswa sering tergoda oleh gangguan online seperti media sosial atau permainan di media sosial itu selama belajar online yang dapat mengurangi produktivitas. Jadi kan misalnya siswa lagi belajar tapi mereka bukannya belajar malah tergoda dengan media sosial yang lain gitu. Yang terakhir, pelatihan guru. Nah, di sini guru juga harus memiliki penggunaan efektif teknologi dalam pembelajarannya, memerlukan pelatihan dan pemahaman teknologi juga. Yang terakhir itu implementasi atau penerapan teknologi dalam meningkatkan komunikasi efektif pada pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Nah, jadi selain dari
kelebihan kekurangan itu pasti ada sebuah penerapan. Ibaratnya seperti solusinya di akhir itu bagaimana. Dalam meningkatkan komunikasi efektif pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, implementasi teknologi dapat memberikan kita berbagai manfaat. Beberapa cara implementasi teknologi dalam meningkatkan komunikasi efektif pada pembelajaran bahasa Indonesia itu terdiri dari tiga. Yang pertama itu pemanfaatan platform pembelajaran online. Jadi yang pertama ini tuh guru dapat menggunakan platform pembelajaran online seperti Google Classroom yang saya jelaskan pertama tadi untuk mengirim materi, tugas dan sumber belajar pada siswanya. Yang kedua itu penggunaan media audio dan video. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, teknologi audio dan video ini dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Guru dapat menggunakan rekaman audio atau video untuk mengirimkan atau memberikannya kepada siswa sebagai contoh pengucapan atau contoh pembelajaran yang baik di pembelajaran bahasa Indonesia. Yang terakhir itu penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam teknologi ini mereka ada baiknya menggunakan aplikasi pembelajaran pada pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin dalam pembelajaran lainnya juga bisa. Jadi dalam aplikasi pembelajaran ini terdapat berbagai cara itu dapat digunakan oleh siswa juga untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka. Jadi dengan adanya aplikasi pembelajaran ini bisa memperjelas atau meningkatkan kemampuan komunikasi siswanya. Aplikasi ini juga biasanya dilengkapi dengan latihan, contoh, tes, dan fitur interaktif lainnya yang dapat membantu siswanya dalam memahami pembelajaran tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan secara keseluruhannya bahwa teknologi memiliki peran kunci dalam meningkatkan komunikasi efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Dengan memanfaatkan platform online, aplikasi pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran lainnya, dan media digital, siswa dapat berinteraksi lebih baik dengan materi pelajaran, guru, dan sesama siswa itu sendiri. Yang terakhir, teknologi juga membuka pintu untuk pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi online, dan akses ke sumber informasi yang lebih luas ke depannya. Dan yang paling penting itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran lainnya juga di SMA secara keseluruhan.